Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami kembali hadir untuk mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, buka setiap hati kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh untuk dapat memahami akan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kejadian 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memandang tinggi jabatan keagamaan atau tingkat kerohanian seseorang. Godaan dosa seksual dapat menyerang dan mencoba menjatuhkan tidak sedikit orang yang dihormati. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam karir, pekerjaan, dan pelayanan mereka karena dosa seksual. Hal ini terjadi pada atlet, artis, pengusaha, politisi, bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Namun saudaraku, kita harus tetap ingat bahwa ada konsekuensi yang menyertai setiap dosa. Akibat dari dosa seksual yang membuat pelakunya jatuh begitu dalam dan mengalami penolakan dari masyarakat. Mereka juga harus menanggung konsekuensi hukum serta menerima keadilan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh merasa kuat dan menyombongkan diri, tetapi kita perlu selalu berjaga-jaga di dalam setiap hidup kita, di dalam ketaatan pada firman Tuhan, serta mengikuti kehendak Roh Kudus. Di dalam Kejadian pasal yang 34 ini, terdapat kisah tentang Dina yang diculik dan diperkosa oleh si Hamor, anak dari raja negeri tempat Yakub dan keluarganya tinggal pada saat itu. Setelah melakukan perbuatannya, si Hamor ini mengaku mencintai Dina dan meminta ayahnya untuk meminang Dina sebagai istrinya. Perlakuan si Hamor ini merupakan dosa terhadap sesama manusia dan dengan Tuhan. Ia tidak menghargai Dina sebagai seorang wanita dan sesama manusia yang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Cinta sejati tidak dapat menjadi alasan untuk memperkosa dan memaksakan kehendak. Namun sebaliknya, cinta sejati bersifat sabar dan tidak melibatkan perilaku tidak pantas. Akibat dari perbuatan Hamor ini, saudaraku, saudara-saudara Dina marah dan merencanakan pembalasan dengan membunuh semua laki-laki di kerajaan itu serta membawa Dina dari rumah Hamor. Namun penting untuk diingat bahwa tindakan pembalasan tersebut jugalah merupakan dosa dan tidak boleh dilakukan. Kita perlu mempercayakan Tuhan untuk melakukan pembalasan terhadap kejahatan. Di dalam konteks saat ini, kita juga perlu menyerahkan setiap tindakan kriminal untuk diadili secara hukum. Perhatikanlah bahwa di dalam ayat kedua tercatat bahwa si Hamor melihat Dina dan kemudian melakukan dosa tersebut. Seringkali dosa seksual dimulai dengan pandangan. Oleh karena itu kita perlu menjaga mata kita.
Jangan meremehkan dan berpikir bahwa sekedar melihat tidak akan menimbulkan masalah. Bukankah di dalam Matius 5 ayat yang 28 berkata demikian? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Saudaraku, mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita dalam kegelapan, maka seluruh tubuh kita akan gelap. Oleh karena itu, kita perlu menjaga mata kita agar tidak melihat hal-hal yang tidak pantas, tidak patut, menjaga hati kita agar senantiasa terisi oleh firman Tuhan, dan menjaga sikap kita agar selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita sama-sama menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini memiliki sebuah konsekuensi, baik di dalam kehidupan sekarang maupun di dalam kekekalan. Akibat dari pikiran, perkataan, dan tindakan kita akan selalu ada. Terdapat reaksi berantai, serangan balik, kejatuhan, dan dampak dari hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik dan benar, perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan yang setimpal selama hidup di dunia ini, dan juga di dalam hidup kekal di dalam kerajaan surga. Namun saudaraku, ketika kita melakukan kejahatan, bukan hanya diri kita sendiri yang akan menanggung akibatnya, tetapi juga orang-orang yang dekat dengan kita seringkali akan merasakan dampaknya. Mari kita sama-sama hadapi setiap godaan dosa dan menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut serta memberikan kemenangan kepada setiap kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang kudus, Engkau layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa, yang telah kembali mengajar setiap kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, yang membentuk kami menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami belajar untuk mengendalikan dan menguasai diri kami, menjaga mata kami, menjaga pikiran kami, dan menjaga hati kami, dan sikap kami agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu dan pimpinan-Mu, agar setiap kami dapat menguasai setiap godaan hawa nafsu dosa dan mengalahkannya melalui kuasa dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersedia untuk taat. Kami ingin tunduk pada pimpinan-Mu yang murah hati. Kami tidak ingin mengikuti keinginan daging kami. Kami mau belajar untuk menguasai diri dan tunduk pada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini, kami akan segera beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu melingkupi setiap kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sakit di dalam pergumulan. Tuhan, jamah setiap mereka. Berikanlah kiranya kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi, dan Tuhan yang akan menolong setiap mereka dengan pertolongan yang ajaib dinyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa di dunia ini. Jadikanlah setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Diberkati studi pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala aspek hidupmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.